Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Sang Pencipta. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini bangsa kita bersama dengan 209 negara di dunia sedang menghadapi tantangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang sangat berat bagi kehidupan kita. Bahkan pandemi corona telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa terima kasih mendalam kepada seluruh dokter, seluruh perawat, seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garda terdepan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih. TNI, Polri, relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Yang mereka lakukan itu merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang telah mau tinggal di rumah, yang telah mau membatasi mobilitas selama masa pandemi ini. Dengan begitu, kita telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yang artinya kita telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita bersama-sama menangani virus ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara seperti itu kita dapat mengatasinya. Kita tidak sendirian, kita bersama dengan bangsa-bangsa lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Tentu mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun beragam upaya telah dilakukan oleh para ahli guna mengakhiri ancaman virus yang menyerang secara bertubi-tubi ini. Termasuk di Indonesia, juga di beberapa negara, pemerintah mengeluarkan pedoman dan protokol kesehatan bagaimana menghadapi virus corona. Kita kenal di negara kita ada 5M. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengingatkan 5M itu di dalam rangka mencegah penularan virus corona. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan mencuci tangan setidaknya 20 detik. Terutama saat sebelum memasak atau makan, ataupun sebelum kita menyentuh tangan, hidung gitu ya, atau saat bersin dan batuk. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman yang lain bisa menggunakan sabun dan air bersih ataupun alkohol dengan kadar minimal 60%. M yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sempat mengatakan bahwa masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Namun seiring berkembangnya virus corona
yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan telah berubah. Tentu seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu berselang, WHO kemudian mengeluarkan himbauan agar semua orang baik yang sakit ataupun yang sehat untuk selalu menggunakan masker di dalam beraktivitas. Hal ini pun ditegaskan oleh Presiden kita, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menurut keputusan Menteri Kesehatan di dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 disebutkan bahwa jarak minimal adalah 1 meter dengan orang lain. Untuk apa? Untuk menghindari terkenalnya droplet dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan dan berdesak-desakan. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain ketiga di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering bertemu orang, maka kemungkinan atau peluang terinfeksi virus corona semakin tinggi. Sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila kita sedang sakit atau untuk saudara kita yang sudah lanjut usia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko lebih tinggi terhadap virus corona. M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula untuk terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada paparan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari tahapan ini, anjuran-anjuran ini senantiasa kita lakukan. Mari kita tetaplah bersabar, optimis, dan tetap disiplin, mencuci tangan, berada di rumah, menjaga jarak hubungan atau berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, menggunakan masker ketika keluar rumah. Ketika disiplin ini terus kita lakukan, insya Allah kita akan bisa segera kembali dan kondisi normal. Dan bisa segera bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat, tetangga dalam situasi dan kondisi yang normal. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Tapi sampai dengan saat itu terjadi, mari kita jaga protokol kesehatan 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.